Ketegangan menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Cina semakin memanas, bukan hanya di lapangan tapi juga di luar lapangan. Salah satu media Cina, New QQ, tampak terkejut dengan pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir soal proses naturalisasi tim naga. Mereka sengaja mengutip pernyataan Erick Thohir terkait naturalisasi sejumlah negara termasuk Cina. Ketua Umum PSSI Erick Thohir melontarkan sindiran keras terhadap media dan penggemar sepak bola Cina terkait isu pemain naturalisasi. Tulis mereka dilansir Sabtu 31 Mei. 5 hari jelang laga babak 18 besar, Thohir menanggapi kritik yang ramai beredar di media sosial Cina soal skuad Garuda yang didominasi pemain naturalisasi. Dari total 32 pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan, sebanyak 19 diantaranya merupakan pemain naturalisasi, sekitar 59% dari total skuad. Erick Thohir menegaskan bahwa seluruh pemain tersebut memiliki garis keturunan Indonesia. Naturalisasi kami sepenuhnya sesuai dengan aturan FIFA, tidak ada yang tidak pantas tentang hal itu, ucap Erick Thohir. Pernyataan itu disampaikan Thohir bertepatan dengan perayaan ulang tahunnya yang ke-55. Ia menambahkan bahwa Indonesia hanya menaturalisasi pemain berdarah Indonesia, berbeda dengan beberapa negara lain. Beberapa negara memandang beda, mereka selalu meremehkan Indonesia, tapi mereka menaturalisasi pemain yang tidak punya hubungan darah dengan mereka, ujarnya. Sindiran Thohir ini tampaknya merujuk pada skuad Cina yang juga memanggil 3 pemain naturalisasi, yaitu Jiang Guangtai, Serginho, dan juga Yang Mianyang. Di antara ketiganya, hanya Serginho yang tidak memiliki garis keturunan Cina. Thohir menyampaikan bahwa seharusnya media dan penggemar di Cina melihat ke cermin sebelum mencemooh Indonesia. Pemain kita semua keturunan Indonesia, kita seharusnya bangga. Beraninya negara-negara itu mengejek Indonesia, mereka harusnya malu. Pemain mereka bahkan tidak memiliki keturunan nasional, sementara pemain kita semua keturunan Indonesia, tegasnya. Laga Indonesia versus Cina diprediksi akan berlangsung sengit, bukan hanya soal strategi tapi juga gengsi. Berita selanjutnya, opsi di sektor bek kanan tim nasional Indonesia kian menipis setelah keluarnya Eliano Reinders dan Sandy Walsh dari skuad. Situasi ini memunculkan kans bagi Asnawi Mangku Alam untuk kembali menjadi starter timnas Indonesia. 2 bulan yang lalu, persisnya pada Maret 2025, Asnawi Mangku Alam tidak dipertimbangkan oleh Patrick Kluivert untuk skuadnya. Namun menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025 nanti, Kluivert memasukkan lagi Asnawi ke dalam daftar skuad timnas Indonesia. Situasi terkini mendorong Kluivert untuk mempertimbangkan Asnawi sebagai pemain inti setelah 2 bek kanan lainnya mundur. Awalnya Kluivert memanggil 5 bek kanan untuk jeda internasional Juni, tapi 2 diantaranya memutuskan untuk tidak bergabung. Eliano Reinders memilih mundur untuk menyambut kelahiran putranya di Belanda. Tapi sepenuhnya mendukung Eliano untuk mendampingi keluarganya dalam momen penting dan penuh kebahagiaan ini, kata Kluivert. Sandy Walsh juga dipastikan absen karena sedang dalam proses pemulihan dari cedera. Problem cedera didapatkan Walsh ketika membela klubnya Yokohama F. Marinos. Kami sepakat untuk memberikan yang terbaik untuk tim agar saya dapat pulih sepenuhnya dari cedera yang saya alami saat ini, tutur Sandy Walsh di Instagram. Dengan hilangnya 2 pemain tersebut, opsi Kluivert untuk pos bek kanan kian menipis. Kevin Dix yang sebelumnya diandalkan Kluivert sebagai starter belum sepenuhnya pulih dari cedera hamstring yang dideritanya saat bermain bersama FC Copenhagen sejak bulan April. Dix memang telah kembali bermain pada pekan terakhir Liga Denmark dan partai final Piala FA Denmark. Namun ia tidak mampu bermain penuh selama 90 menit dalam 2 pertandingan itu. Laga terakhir Dix bersama FC Copenhagen terjadi pada 29 Mei. Karena itu, Dix belum bisa benar-benar digaransi menempati pos starter untuk laga melawan Cina pada 5 Juni. Situasi ini jelas membuka kemungkinan Asnawi Mangku Alam untuk menembus susunan 11 awal. Namun ternyata, hal ini membuat fans timnas resah. Mereka tak setuju jika Asnawi Mangku Alam menjadi starter. Menurut fans timnas, penampilan Asnawi saat menghadapi Cina beberapa waktu lalu menyebabkan kekalahan timnas Indonesia dari Cina. Janganlah coach, jangan sampai Asnawi starter, ungkap salah satu fans. Semoga Kevin Dix bisa main full 90 menit. Asnawi, maaf kurang yakin, kata fans lainnya. Nggak yakin deh kalau Asnawi starter, lihat aja saat main di Cina. Hanya jadi beban tim, tulis fans Garuda. Dan masih banyak komentar fans yang menolak Asnawi bermain sejak awal. Ya, kita nantikan saja langkah apa yang akan diambil oleh Patrick Kluivert. Berita selanjutnya.
Saga transfer back timnas Indonesia Jay Ises terus menghangat seiring berakhirnya Liga Italia Serie A musim ini. Pemain berusia 24 tahun itu dikabarkan diincar sejumlah klub Serie A usai performa apiknya bersama Venezia. Sayang, klub yang dibelanya harus terdegradasi ke Serie B musim depan, meski baru saja promosi ke kasta tertinggi. Laporan dari media Italia, Tutto Mercato, yang menyebutkan Jay Ises tengah masuk dalam radar Inter Milan. Ini tentang bek tengah sekaligus kapten Jay Ises yang masuk dalam radar Inter Milan. Klub tersebut perlu membenahi lini belakangnya dan Ises dihargai sekitar 5-6 juta euro. Tulis media Tutto Mercato dilansir pada Sabtu 31 Mei 2025. Seperti diketahui, Inter Milan sedang mencari bek baru untuk menyegarkan lini belakang mereka dan Jay Ises jadi salah satu kandidat yang dipantau. Kabarnya pemain yang juga menjabat kapten di klubnya itu dibanderol sekitar 5 hingga 10 juta euro atau setara dengan 92 hingga 184 miliar rupiah. Angka itu bisa dikatakan cukup fantastis ya bagi pemain yang berstatus dari Asia. Laporan tambahan dari media Italia lainnya, Tutto Venezia, bahkan menyebut bahwa Jay masuk dalam daftar pemain yang akan dijual musim panas ini bersama dua nama lain, yaitu Hans Nicolucci Caviglia dan juga Gaetano Aristanio. Diberitakan sebelumnya, gelandang Joy Pelupesi sempat keceplosan tentang klub baru Jay Ises. Hal itu bermula saat para pemain timnas Indonesia menjalani sesi latihan di Bali United Training Center di Pantai Purnama, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali. Dalam video yang diunggah akun Instagram @bluebirsfootball, awalnya Jay Ises menjalani sesi latihan shooting dan berhasil mencetak gol. Joy Pelupesi pun menyambut aksi itu dengan antusias. Serie A boy Inter Milan, ucap Joy kepada Jay yang dilansir suara.com. Menurut laporan Calcio Mercato, nama Jay Ises juga masuk dalam daftar jual Venezia. Kapten timnas Indonesia tersebut diyakini bakal jadi rebutan tim-tim di Italia. Klub-klub seperti Bologna, Torino, hingga Inter Milan disebut serius mempertimbangkan namanya sebagai tambahan berharga di lini pertahanan mereka musim depan. Pasalnya, bek berusia 24 tahun tersebut tampil solid sepanjang musim sebagai palang pintu utama Venezia. Jay Ises sendiri sejatinya masih terikat kontrak sampai tahun 2027 mendatang. Akan tetapi, dengan Venezia yang turun kasta, kemungkinan besar bakal pindah. Jay Ises semakin mencuri perhatian sejumlah klub papan atas Serie A menjelang bursa transfer musim panas. Salah satu tim yang dikabarkan paling serius mengejar bek kelahiran Belanda itu adalah Bologna yang baru saja menjuarai Coppa Italia musim 2024-2025. Minat Bologna terhadap bek timnas Indonesia ini tak muncul secara tiba-tiba. Mereka disebut mulai memantau performanya sejak laga antara Venezia dan Bologna pada Maret lalu. Dalam pertandingan tersebut, Jay Ises tampil luar biasa dengan mencatatkan 5 sapuan bersih, 3 blok krusial, 2 intersepsi, dan 3 tackle sukses. Statistik tersebut mempertegas kemampuannya dalam mengawal lini belakang. Penampilan solid pemain keturunan Semarang ini juga menarik perhatian klub lain termasuk Torino. Saat Venezia menghadapi Torino pada awal Mei dan laga berakhir imbang 1-1, Jay Ises dipercaya sebagai kapten tim. Ia sukses memimpin pertahanan dengan baik, membuat lini serang Torino kesulitan mencetak lebih dari 1 gol. Momen itu disebut sebagai salah satu penampilan terbaik Jay Ises yang memperkuat daya tariknya di mata para pencari bakat. Namun, kejutan besar datang dari Inter Milan. Finalis Liga Champions musim ini juga ikut memantau perkembangan Jay sejak Maret. Inter Milan sedang bersiap mencari pengganti jangka panjang untuk Francesco Acerbi dan Steven De Vrij, dua pemain senior yang mulai akrab dengan cedera. Ya, dalam proses tersebut nama Jay Ises muncul sebagai kandidat potensial. Kemampuan bek kelahiran Mierlo, Belanda ini dalam membaca permainan dan menggagalkan serangan lawan, termasuk saat berhadapan dengan striker top seperti Romelu Lukaku, Matteo Retegui hingga Artem Dovbyk, membuat tim pelatih Inter yakin bahwa ia cocok masuk ke dalam proyek jangka panjang klub di bawah arahan Simone Inzaghi. Jika transfer ke Inter benar-benar terjadi, Jay Ises akan mencatat sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang memperkuat salah satu klub terbesar Italia. Langkah ini tak hanya akan menjadi loncatan besar dalam karirnya, tetapi juga berpotensi menjadi inspirasi bagi generasi muda pesepak bola Indonesia untuk menembus panggung Eropa.